Swastiastu. Kembali lagi di pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti untuk kelas 10. Nah, topik pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai catur asrama. Mengenai pembahasan catur asrama itu terdapat dalam naskah Jawa kuno Agastya Parwa dan kitab Sila Krama. Dalam Sila Krama nanti lebih banyak akan menguraikan tentang bagian-bagian catur asrama. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian catur asrama. Kata catur asrama itu terdiri dari dua kata, catur dan asrama. Kata catur itu artinya 4 dan kata asrama itu berarti tahapan atau jenjang, sehingga catur asrama dapat diartikan sebagai 4 tahapan hidup atau jenjang kehidupan yang harus dilalui oleh seorang manusia. Selanjutnya mengenai bagian-bagian catur asrama diuraikan dalam kitab Sila Krama. Catur asrama ngaranio Brahmacari, Grahasta, Wanaprasta, Biksuka, Nahantang catur asrama ngaranio. Jadi, catur asrama itu terdiri dari Brahmacari, Grahasta, Wanaprasta, dan Biksuka atau Sannyasin. Nah, selanjutnya akan kita bahas pengertian dari masing-masing bagian catur asrama. Sebagai tahapan atau jenjang pertama yang akan kita lalui itu adalah Brahmacari asrama. Kata Brahmacari terdiri dari dua kata Brahmacari. Brahma dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci. Sedangkan cari itu adalah tatanan etika ketika kita mencari ilmu pengetahuan. Nah, fase Brahmacari asrama ini bisa juga dikategorikan sebagai tahapan di mana kita belajar, mencari ilmu pengetahuan, mencari kebenaran. Jadi dalam agama Hindu kita kenal dengan pencarian dharma, kebenaran. Dalam agama Hindu Brahmacari asrama disebut juga dengan istilah aguron-guron ataupun asewaka guru. Di mana pada fase ini kita benar-benar mengendalikan diri untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau dalam kehidupan keseharian, posisi kalian sebagai pelajar, sebagai siswa, itu bisa dikategorikan sebagai fase atau tahapan Brahmacari asrama. Tahapan kedua yaitu Grahasta asrama. Graha asta atau Graha sta. Graha itu dapat diartikan sebagai rumah atau rumah tangga. Jadi pada fase ini, seseorang yang menjalankan Grahasta asrama itu adalah seseorang yang sudah memasuki masa berumah tangga. Nah, pada fase ini akan muncul kewajiban-kewajiban, tanggung jawab. Tentunya hal ini membutuhkan kedewasaan tidak hanya secara fisik, tetapi juga kedewasaan secara psikis untuk bisa benar-benar melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pada fase Grahasta asrama. Karena tidak hanya nanti memikirkan diri sendiri, tetapi kemudian memikirkan keluarga, terlebih lagi ketika kita sudah memiliki anak. Dan untuk yang di Bali tentu mengenal istilah yang namanya mebanjar, menyamebrayo. Nah, fase ini akan lebih kental kita kenal dan kita pelajari pada Grahasta asrama. Tahapan ketiga dalam catur asrama adalah Wanaprasta asrama. Wana dan prasta. Wana itu bisa diartikan sebagai kayu, pohon, ataupun hutan. Sedangkan prasta itu bisa diartikan sebagai berdoa atau berjalan. Nah, pada zaman dulu, orang menjalankan Wanaprasta asrama itu adalah dengan meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, kemudian berdiam diri di hutan dan berdoa atau bermeditasi. Tetapi pada fase sekarang,
tentu itu bukan menjadi hal yang mudah ketika kita harus meninggalkan keluarga ataupun pergi ke hutan seperti itu. Di sini Wanaprastha asrama dapat diartikan juga sebagai tahapan di mana kita mengurangi keterikatan kita terhadap ikatan atau kehidupan duniawi, sehingga secara perlahan kita mulai melatih diri untuk tidak lagi terikat kepada keduniawian. Nah, tahapan terakhir dari catur asrama itu adalah biksuka atau sannyasin asrama. Kata biksuka itu sering diidentikan dengan kata biksu, di mana dimaksudkan di sini bahwa pada tahapan ini kita memang sudah benar-benar terlepas dari kehidupan atau keterikatan keduniawian, dan pada fase ini kita akan benar-benar fokus mengabdikan diri kepada Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa, tidak lagi terikat kepada materi, tidak lagi terikat kepada kepemilikan, harus punya ini, harus punya itu. Bahkan kalau zaman dulu, biksuka asrama itu diidentikan seperti orang yang sudah meninggalkan rumahnya dan bahkan menjadi peminta-minta. Peminta-minta di sini dimaksudkan bahwa dia tidak lagi memikirkan apapun, dia tidak lagi menginginkan memiliki apapun, tetapi kehidupannya itu difokuskan untuk bagaimana melaksanakan pemujaan kepada Tuhan. Terlebih di sini diharapkan pada fase biksuka asrama, seseorang itu memang benar-benar sudah memiliki jiwa yang bijaksana, yang sudah terlepas dari keduniawian, dan memang benar-benar hanya fokus kepada pemujaan terhadap Tuhan. Nah, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai pengertian dan bagian-bagian catur asrama. Untuk uraian dari masing-masing bagian dari catur asrama itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.